muncul, Pak, bagaimana kalau anak-anak praktek kerja industri di tempat Pak? Oke, silahkan. Artinya terjadi juga itu kemarin sampai pas pertengahan itu sampai diliput itu kan. Iya, iya. Ada 17 itu. Dan berkaos kasih ayah gitu. Kesan ibu itu terhadap anak-anak hari ini tuh bagaimana tentang pertanian? Apakah sangat mengecewakan sekali ya? Gimana Bu? Jujur aja loh Bu ini. Iya. Ya. Untuk anak-anak muda itu memang minat untuk pertaniannya itu memang sangat ya sekarang itu ya sangat berkecil. Jadi sebelum sekolahnya di pertanian, kalau nggak kerja terus ya seperti itu. Jadi memang yang tua ini harus banyak memberi contoh, ngomong dan ya praktek langsung itu. Iya. Romo perlu mendorong ini lewat homili kayaknya. Iya. Udah tahu sih. Jadi kembali ke kayaknya HPS atau apa ya? Kita pernah kita pernah mengkampanyekan organik ya. Iya. Mengganti bahan pokok menjadi bahan alternatif ya. Itu menjadi salah satu untuk bagaimana kita kembali kepada tanaman-tanaman yang memang berlimpah sebenarnya di negara kita mungkin, tapi pamornya kurang seiring berjalannya waktu. Karena apa ya, anak-anak muda sekarang untuk mengenai yang namanya bentik, lalu tales dan lain sebagainya itu mungkin kurang, dan ditanya rasanya seperti apa, memang nggak enak dan bahkan nggak tahu. Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana sebenarnya bahwa kekayaan tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa, dan itu bisa menjadi bahan alternatif pokok makanan sebenarnya. Ya mungkin karena cara pengolahannya Pak ya, lalu juga memperkenalkan, mempromosikannya itu mungkin bentuknya sudah bentuk yang berbeda, ya sudah bentuk keripik, yang sudah aneka rasa dan lain sebagainya. Tapi untuk bentuk aslinya seperti apa, lalu cara ini dari mana itu belum. Mungkin dengan adanya perkembangan perkebunan yang dikembangkan oleh Bapak dan Ibu bisa menjadi edukasi ya untuk bagaimana belajar pertanian. Memang ini salah satunya adalah lewat lembaga-lembaga pendidikan sebenarnya yang sangat memungkinkan. Jadi mungkin lembaga pendidikan yang Katolik itu bisa ada yang namanya live in. Tidak harus live in itu di rumah-rumah keluarga-keluarga yang mungkin kurang mampu, tetapi live in tentang pertanian itu akan menjadi lebih baik, dan itu yang masih memungkinkan adalah di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tetapi tetap di paroki itu bisa mengedukasi kepada umatnya tadi dengan workshop berkaitan dengan itu akan menjadi juga lebih baik mengenakan. Tetapi bagi saya pribadi yang bisa lebih mengena kepada generasi muda adalah lewat lembaga-lembaga pendidikan itu, entah sekolah-sekolah atau asrama-asrama itu akan menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat, supaya nanti siapa lagi yang akan meneruskan pertanian? Siapa yang nanti menanam padi? Siapa yang nanti masa semuanya mendatangkan dan sebagainya. Maka gerak untuk kembali mencintai pertanian itu memang harus terus-menerus dijalankan, apalagi negara kita negara agraris yang sungguh berlimpah lahan, pangan, dan bentuk aneka tanaman. Itu sebenarnya bisa menjadi peluang bagi anak-anak muda, teman-teman muda semua itu untuk mau menggerakkan itu semua dalam dirinya sendiri. Mungkin pendidikan dengan adanya pertanian, mau nggak kembali ke daerahnya, mengembangkan pertaniannya itu sendiri, atau menciptakan segala sesuatu dalam pertanian yang modern, yang mungkin tidak harus demek pupuk bahasanya ya, tapi dengan ada teknologi bisa penyemprotan secara massal, tapi kan cara pembuatannya menggunakan bahan-bahan organik itulah yang sebenarnya didapatkan. Teknologi diperlukan tetapi bagaimana kita mengolah itu dari bahan-bahan alami itu yang juga perlu diperhatikan. Itu sih kalau dari saya. Siap, thank you Romo. Nah, kemudian saya ingin balik ke kebun dua Nyonya Ibu. Bagaimana prospek atau yang ingin dicapai ke depan setelah langkah-langkah yang dilewati selama ini Ibu? Ingin memperluas lahan menjadi 5 hektar, 10 hektar atau kan bisa saja kan ya? Bangga. Maunya sih saya seperti itu. Pak Ir? Pak Ir dengar dari sana. Pak Ir dengar ya? Oke. Untuk wisata pendidikan. Jadi wisata pendidikan. Tujuan utama itu wisata pendidikan
supaya anak-anak itu bisa mengenal pertanian dan mau melaksanakan ini, mengembangkan pertanian, terutama pertanian organik. Iya, iya. Itu terutama itu aja. Betul, untuk wisata, untuk anak-anak hari ini biar lebih mengenal petani. Kalau Bapak ada proyeksi ke depan tentang kebun di nambah seperti ini Ya, kan ya. menjadi anak-anak yang dan kami juga mendidik semua pemuda yang siapapun yang mau datang ke sana kami ajari Ya. menjadi pemuda yang nanti bisa jadi wira swastawan yang baru. Jadi tidak jaga itu dengan orang tua atau Betul. bangsa. Iya. Setidaknya Wah iki. Wirasatawan yang Iya. tahu. Sing payake sing diwariske sing enggak ada lah. Ya, setidaknya kan pengetahuan. Iya, pengetahuan. Karena dengan pengetahuan itu dari SMK, SPP itu kan dari Iya. SMA ya. Iya. Kan artinya negara kita itu kan agraris. Betul. Di luar Jawa masih banyak. Masih Karena luas, teman-teman ya. saya hanya kalau berusaha di Jawa saja, istilahnya sekarang banyak perumahan yang Jawa dulunya katakanlah orang tua punya 1 hektar, anaknya 5 sudah dibagi 5 juga tidak berapa. Turunannya lagi 4, bagi 4 lagi berapa? Habis lah. Iya, iya. Paling aman anaknya suruh jadi romo atau Ya, Iya. itu. Baik, mungkin pertanyaan tinggal terakhir ini Bapak Ibu Nun Sewu. Ini pengalaman keberapa Bapak Ibu tindak di RKBPR ya? Baru kali ini ya. Iya. Bagaimana kesan Bapak dan Ibu melihat RKBPR tadi itu yang bawa bibit itu nanya ini tempat apa Mas? Iya. Gimana Pak? Pak Sis dan Bu Ya, terima kasih. Setelah saya melihat ternyata di sini memang banyak tanaman ya. Awalnya memang tanaman ini sudah tua-tua, tapi waktu tanam dulu kan tinggal tanam gitu aja ya. Tapi ya sudah baik lah, artinya di sini tidak terlalu kering jadinya. Tinggal nanti kita memanfaatkan lahan-lahan yang masih di sela-selanya masih bisa ada peluang ditanami, ya kita tanami itu aja. Ya. Gitu. Masalah perawatan mungkin tadi Pak Hafiz sudah bilang karena memang situasi seperti ini pandemi ada pembatasan. Iya. Sebetulnya program itu banyak. Iya. Kan? Nanti mudah-mudahan ini keadaan normal, jadi tenaga masih banyak yang masuk ke sini bisa dikaryakan. Artinya ini sekaligus menjadi budaya dan menjadi agrowisata. Betul, betul. Setuju. Kalau Ibu ada pesan? Sama, jadi sini potensinya sangat bagus ya. Lahannya juga memenuhi syarat, tanamannya sudah lengkap, tinggal aja penataan, perawatan saja. Ibu Bapak nanti bantu ya Bu? Bisa bantu, ya, Iya. kami bisa bantu Oke. tenaga dan pikiran kami. Kalau Bapak Ibu kalau ada keluhan pijat saraf juga bisa ke Ibu Francisca di Ambarawanya ya. Selengkapnya bisa kontak di nomor yang sudah kita share di kolom chatting. Nanti saya akan lengkapi di kolom deskripsi sesudah ini. Kira-kira begitu. Romo Danar ada panggilan buat Bapak Ibu? Kalau dari saya mengucapkan banyak terima kasih karena berkenan rawuh di DPR dan kedepannya mudah-mudahan dengan ini RKBPR mungkin masih ada lahan yang bisa diolah dan bisa untuk bekerja sama teknisnya dan lain sebagainya supaya itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang RKBPR. Lalu nanti Bapak Ibu rawuh malih di sini sudah melihat pohon duriannya sudah tumbuh dulu, itu masalah berbuahnya itu belakangan. Nah, seperti itu nanti dari itu kita silaturahmi kali persaudaraan tetap bisa terjalin dengan durian ini. Jadi ini bisa membuka persaudaraan dan syukur-syukur nanti kalau ada sesuatu kita perlukan dan Bapak juga memerlukan kami, kita bisa saling bekerja sama ke depannya untuk ya istilahnya adalah berbagi berkat kepada semakin banyak orang. Terima kasih kerawuhannya dan terima kasih juga sumbangan bibitnya. Mudah-mudahan ini juga amanat bagi kami untuk bisa menanam dan buahnya nanti bisa juga kami bagi-bagikan ya sebagai ungkapan syukur bahwa ini semua adalah juga pemberian dari Tuhan semua. Matur nuwun dan nanti kalau mundur ya selamat mundur sama sampai tujuan dan bisa berkarya lagi untuk di ladang Tuhan, berjeladan Tuhan menjadi petani yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau saya melihatnya ini sangat bagus karena satu sisi ini sangat
sangat apa ya, sesuai dengan misi dari BPR sendiri. Jadi kita membudayakan sesuatu, salah satunya juga adalah tanaman di sini, dan kemudian ini juga sangat sesuai dengan ensiklika Laudato Si, di mana kita harus mencintai ciptaan Tuhan. Dan ini juga bisa membuat BPR ini menjadi semacam media komunikasi baik dengan kebun dua Nyonya, juga nanti mungkin saya pernah ngobrol juga dengan Bu ini tentang jalur sikap yang prinsip semangatnya juga sama juga, di mana sangat berusaha untuk menjaga keutuhan alam. Nah ini kayaknya buat ini juga suatu ketika pengen ketemu dengan Mas Gunarno dan beliau ya. Nah, jadi mungkin BPR bisa jadi fasilitator, jadi semua mereka yang sama tujuannya, sama impiannya, visinya sama untuk melestarikan ciptaan Tuhan di sini. Disitulah saya kira ini fungsi dari BPR di sini. Dan sekali lagi terima kasih kedatangannya Pak Sis buat ini. Semoga ini menjadi berkah untuk semuanya, untuk kami juga di BPR, sehingga menjadi salah satu yang kami harapkan ini menjadi salah satu ikon dari Balai Budaya sendiri, bisa menjadikan Balai Budaya ini lebih mandiri, terutama dalam situasi pandemi di sini. Kami juga harus memikirkan bagaimana supaya Balai Budaya ini harus tetap berjalan, menjadi wadah. Kayaknya kalau yang terakhir itu slogannya menjadi rumah perjumpaan anak bangsa. Nah ini salah satunya adalah wujudnya adalah seperti ini, pertemuan kita dengan Bu Yuni, dengan Pak Sis, kemudian nanti dengan beberapa pihak lain yang benar-benar satu visi dan satu misi untuk lebih memuliakan Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Sis, Bu Yuni. Sama-sama. Peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara.